Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jainal Jai Abidin. Oke, di video kali ini saya akan lanjutkan untuk belajar makro ya. Belajar makro part 2. Itu kita lanjutkan dari video yang pertama. Jadi video yang pertama ini kita coba buat POM ya. POM untuk di sini apotik kita buat namanya apotik corona. Oke, ini terdiri dari label, combo button, text input, dan di sini tabel ya, tabel list obat yang dipesan, dan ada POM tombol juga. Oke, yang kita mau saya bahas kali ini adalah untuk tutorial pembuatan combo box Microsoft Excel menggunakan makro. Oke, kita lanjut, kita buka aja ya, kita buka sheet baru. Ini kita pindahin aja, kita ambil, kita pakai new book. Kita pilih ke sheet baru, kita mulai coba dari nol, dari kosong. Kita input dulu, itu di tombol developer, di menu developer. Ini kita buat combo box menggunakan ActiveX Control. Ini dia combo box. Kita bikin aja seperti gini. Nah, dia terembed ya. Dia terembed sebuah POM ActiveX Control. Penjelasannya sudah di part pertama sudah dijelaskan. Nah, tinggal coba tonton lagi video pertama untuk penjelasannya. Ini kita go through aja langsung. Kita ke tutorial pembuatan combo box menggunakan ActiveX. Kita pastikan di sini dalam mode desain ya. Jadi kita bisa klik, kita buka VBA editornya, Alt F11. Nah, ini dia. Atau bisa juga di sini kita klik kanan, View Code. Nah, keluar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita tutup dulu. Ini ada yang saya tutup dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini langsung dia membuat sebuah objek atau sub sesuai dengan nama combo boxnya. Nah, di combo box underscore change. Ini change ini sebuah activity. Jadi dia nama objeknya combo box, nama activity-nya ini atau prosedur ya, activity atau prosedur ini change. Ini banyak pilihannya. Ketika diklik, ketika di double klik, atau ketika error dan lain-lain masih banyak. Ini karena kita akan menampilkan list obat saat kita ketik, kita buat aja change, on change. Jadi ketika ada perubahan di combo box itu, dia akan tertrigger. Oke, kita coba buat scriptnya ya. Kita deklarasikan dulu. Ini sebuah worksheet ya. Sebuah objek worksheet itu di sini kita ada sheet 1, sheet 2 ya nama sheetnya. Di sini ada sheet tabel obat. Sheet 3 nama sheetnya sheet tabel obat. Kita mau mendeklarasikan worksheet, sebuah objek worksheet. Jadi kita sheet aja ya, SHT sama dengan atas worksheet. Mana worksheet? Ini dia. Oke. Dan kedua kita deklarasikan juga ini sebuah
varian ya, sebuah varian atau sama aja sebenarnya kayak array ya. Kita bikin aja namanya array rank as varian. Oke, kita lanjut. Di sini kita set. Jadi si variabel sheet ini S1 ini dia kan objek, dia dideklarasikan sebagai sebuah objek dengan nama S1. Jadi kita set si objek ini ke si tabel obat itu. Jadi kita kasih namanya aja biar jelas ya. Sheet table obat. Variabel sheet table obat ini dideklarasikan sebagai worksheet, objek worksheet. Nah, ini kita kita set ya. Worksheet. Nah, ini worksheet. Nah, ini kita set ke sheet namanya ini nih, table obat. Oke. Nah, jadi si variabel sheet table obat ini, si objek ini kita udah set ke worksheet table obat. Oke, jadi si objek table obat ini adalah si worksheet ya. Nah, ini deh. Oke, sudah kita set. Kita akan membuat row, total row ya, total row dari sheet table obat. Nah, kita bisa sebenarnya ada dua pilihan ya. Nah, kita bikin secara statik, yaitu langsung kita bikin 475 di sini, atau kita buat secara dinamis. Jadi kalau dinamis itu ada penambahan, kita nggak perlu otak-atik lagi ini si scriptnya, si VBA-nya kita nggak perlu otak-atik karena kita buat dinamis. Nah, di sini kita akan buat dinamis. Jadi kita pakai function ya untuk menghitung jumlah total row-nya. Kita pakai worksheet function. Di sini kita menghitung count. Jadi konta itu dia akan menghitung jumlah row yang tidak kosong atau tidak nol ya, yang ada isinya. Jadi nah, ini yang akan kita konta itu apa? Yaitu range di mana di sheet table obat. Nah, sheet table obat kan tadi kita udah set ke variabel S1 tbl obat ya. Langsung aja, nah kita klik, nanti ada keluar pilihan. Di sini kita akan memilih range-nya berapa, atau range-nya B. Kita si total row ini dia akan mengkontak rank B di sheet table obat. Nah, ini nih, kita lihat sheet table obat akan mengkontak B ini. Kalau kita kontak di Excelnya sendiri seperti ini. Jadi kalau di Excelnya seperti ini, kalau di VBA-nya seperti ini, function scriptnya. Oke, kita udah dapat jumlah total row-nya. Ini kita bisa masukin ke watch ya, total row. Coba kita run ya. Kita debug sampai ke sini nih.
Kita run to cursor. Nah, ke sini. Terus kita F8 aja ya, F8 atau di sini F step into. Nah, dia akan bergerak di sini. Total row nilainya 475. Dia sudah dieksekusi. Posisi kursor di sini. Posisi pointer ada di sini. Kalau kita F8 lagi, dia selesai. Jadi 475 ya, sama dengan nilai di sini tadi. Nah, ini. Oke, jumlah row-nya 475. Oke, kita lanjut ke row script berikutnya. Nah, kita akan mendefine value dari si array range ini, si variable array. Nah, jenis variable array ini kita deklarasikan sebagai varian. Varian itu kayak semacam array ya, kayak semacam array atau list. Oke, itu juga apa itu array juga sudah dijelaskan di sebelumnya. Oke, kita akan isi value untuk arrange itu berupa array. Nah, isinya apa? Kita mau isi dia itu si ini dan ini, si kolom B ini. Nah, jadi nanti isinya adalah value yang ada di kolom B ini, nama-nama obat. Dia sheetnya apa namanya ini, karena sheet kita data nama obat ini ada di table obat, dan itu kita udah set ke variabel sht table obat dot range. Range ini ada, ini kita akan buat dinamis ya, Nah, jadi ya, nah ini kita bukan range lagi, ini kita buat cells. Cell itu lebih detail ya, maksudnya lebih detail, yaitu cell 2,2. Nah, 2 ini maksudnya dia adalah row. Jadi row 2 ini, 2-nya lagi kolom 2, ini dia. Jadi kita memilih rank ini dari sini. Koma dot row oke. Nah, ini kan dia row index, koma, ini baru data kolom index ini. Kita tutup. Oke. Kita udah dapat range. Nah, cuman apa yang mau kita ambil dari range ini? Nah, kali ini kan kita baru men-select dari row ini 2, row 2, kolom 2, koma, sampai si cells total row tadi itu 475. Ini dia. Nah, ini. Jadi kita baru memilih ini, men-select row 2 sampai 475 di kolom B. Nah, ini. Sekarang apa yang mau kita lakukan terhadap selection tadi? Nah, kita akan memilih value-nya. Salah. Nah, ini dia, value. Oke. Coba lihat ya hasilnya ya. Jadi kita debat run to cursor atau Ctrl F8 biar cepat. Nah, kita langsung ke sini.
Kita belum masukin ke watch nih ya. Kita add watch, namanya arrange saja sama. Oke, kita coba Ctrl F8. Oke, taruh keluar 475 di row terakhir ya. Nah, ini array range ada di sini hasilnya. Nah, dia berupa varian atau array. Nah, jadi dia terdiri dari 474 data. Ini dia 474 data. Dia masih berupa multidimensional array ya, multidimensional array. Jadi ini array range, array 0. Di dalam array 0 ada isinya lagi array. Nah, ini baru di value-nya. Nah, ini obat. Nah, ini agak ribet kalau mau kita dijadiin nanti ke combo box-nya. Jadi kita transport si array-nya supaya bisa lebih simple ya. Kita coba transport, kita pakai worksheet function ini, kita copy paste aja. Transport, nah ini ada. Nah, kita isinya ini si value yang udah kita tadi pilih. Nah, ini udah selesai. Kita transport si value array tadi ya, supaya lebih simple. Kita coba running. Nah, ini dia. Nah, ini lebih simple. Dia cuma single array ya, bukan multidimensional. Jadi ini value-nya. Nah, ini langsung dia lebih simple. Ada 474 masih sama nilainya kan? Sama. Oke, kita udah dapat list array atau list value, array list atau array value untuk si combo box ya, value si combo box itu dengan nama array range. Coba bikin variabel lagi, kita generate cb1 ya, generate cb1 atau cb list ya. Kemudian ini kita filter di sini, fungsi filter di sini maksudnya kita memfilter atau memfind ya, find dari si array ini, find value dari array ini sesuai dengan yang kita input nanti di combo box. Oke, kita coba buat dulu filter. Nah, source array-nya apa? Yaitu array range. Nah, di sini match string-nya apa? Match string-nya itu kita sesuai dengan apa yang kita inputkan nanti. Kita yang inputkan nanti adalah me. Me di sini adalah seperti it ya, itu mengacu ke dia sendiri, ke si objek dia sendiri, yaitu si objek sheet ini dia sendiri nih, mengacu ke si objek sheet dia sendiri, karena si combo box ini berada di sheet 2. Jadi kita .me, sebenarnya mau pakai .me atau enggak bisa sama aja sih. Oke, me. Nah, kita tujukan ke objek apa di dalam sheet itu, yaitu combo box. Nah, ini udah ada dia, sudah terbaca sebagai objek di dalamnya ya. Kita klik dot value. Nah, ini ya. Oke, ada yang kurang. Nah, jadi kita akan memfilter array value di array range ini berdasarkan value yang ada di combo box. Oke, kita lanjut. Ini belum di stop ya. Jadi kita sudah membuat filter, sudah membuat value, terus sudah membuat filter. Ini kayak semacam untuk nanti auto complete ya, auto complete di combo box itu sendiri. Nah, ini kemudian kita jadikan sebagai value dari list si combo box itu sendiri. Ini
list. Nah ini list, nah dia list. Jadi kita list si combo boxnya ini ada hasil dari filter tadi, filter array tadi. Oke, jadi kita masukkan value untuk list si combo box ini itu dengan value hasil generate array tadi ya, hasil filter array tadi itu generate CB list. Oke, kita lanjut setelah kita dapat value listnya untuk combo box, kita jadiin si combo box ini sebagai dropdown. Oke, sekarang kita langsung coba kira-kira hasil atau enggak. Kita klik A, nah keluar kan, kita langsung ada hasilnya. Itu dia hasil filter dari script ini nih. Nah ini dia. Jadi begitu kita si value kombonya A, dia akan memfilter array value yang berisi huruf A. Jadi dia akan, nah kalau kita kasih misalnya C, hanya ada keluar 2 pilihan. Tapi kalau kita L, cuma 1 sesuai dengan list ya. Oke, misalnya apa lagi nih, AM. Nah, oke, jadi combo box script ini akan berfungsi jika ada trigger perubahan berupa perubahan di combo boxnya sendiri. Berikutnya kita akan belajar membuat text box ya, input text atau text box ini 2, dan dia akan berubah atau lookup ya sesuai dengan nama obat yang kita pilih. Misalnya extract, nah, dia akan berubah, harganya 5.000. Dan ini text box atau input text di atau harga obat ini akan berubah juga sesuai dengan jumlah yang kita input. Oke, berikut untuk video kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan video tutorial berikutnya ya, part 3. Jangan lupa di klik like, di subscribe, kemudian di klik loncengnya supaya nggak ketinggalan ya, supaya nggak ketinggalan untuk video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.